Situs Ratu Boko, atau Istana Raja Baka, adalah situs purbakala, yang merupakan kompleks sejumlah sisa bangunan, yang berada kira-kira 3 km di sebelah selatan dari kompleks Candi Prambanan, 18 km sebelah timur kota Yogyakarta, atau 50 km barat daya kota Surakarta, Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs Ratu Boko terletak di sebuah bukit pada ketinggian 196 meter dari permukaan laut. Luas keseluruhan kompleks adalah sekitar 25 hektar. Situs ini menampilkan atribut sebagai tempat berkegiatan, atau situs permukiman, dan tempat tinggal raja. Ratu Boko diperkirakan sudah dipergunakan orang pada abad ke-8, pada masa Wangsa Sailendra, Rakai Panangkaran dari Kerajaan Medang, masa Mataram Hindu. Dilihat dari pola peletakan sisa-sisa bangunan, yang diduga kuat, situs ini merupakan bekas keraton, atau istana raja. Pendapat ini berdasarkan pada kenyataan, bahwa kompleks ini bukan candi atau bangunan dengan sifat religius, melainkan sebuah istana berbenteng, dengan bukti adanya sisa dinding benteng dan parit kering sebagai struktur pertahanan. Sisa-sisa permukiman penduduk, juga ditemukan di sekitar lokasi situs ini. Nama Ratu Boko berasal dari legenda masyarakat setempat. Ratu Boko dalam bahasa Jawa, arti harfiahnya adalah Raja Bangau. Ratu Boko adalah ayah dari Roro Jonggrang, yang juga menjadi nama candi utama pada kompleks Candi Prambanan. Kompleks bangunan ini dikaitkan dengan legenda rakyat setempat, Roro Jonggrang. Secara administratif, situs ini berada di wilayah dua padukuhan, yakni Dusun Dawung Desa Bokoharjo, dan Dusun Sumberwatu Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs Ratu Boko pertama kali dilaporkan oleh Van Boeckhouse pada tahun 1790, yang menyatakan terdapat reruntuhan kepurbakalaan di atas Bukit Ratu Boko. Bukit ini sendiri merupakan cabang dari sistem pegunungan Sewu, yang membentang dari selatan Yogyakarta hingga daerah Tulungagung. 100 tahun kemudian, baru dilakukan penelitian yang dipimpin oleh FDK Bos, yang dilaporkan dalam Keraton Van Ratu Boko. Dari sinilah disimpulkan bahwa reruntuhan itu merupakan sisa-sisa keraton. Prasasti Abayagiri Wihara, yang berangkat tahun 792 Masehi, merupakan bukti tertulis yang ditemukan di situs Ratu Boko. Dalam prasasti ini menyebut seorang tokoh bernama Tejah Purnapane Panamkarana, atau Rakai Panangkaran, serta menyebut suatu kawasan wihara di atas bukit, yang dinamakan Abyagiri Wihara, wihara di bukit yang bebas dari bahaya. Rakai Panangkaran mengundurkan diri sebagai raja karena menginginkan ketenangan rohani dan memusatkan pikiran pada masalah keagamaan, salah satunya dengan mendirikan wihara yang bernama Abayagiri Wihara, pada tahun 792 Masehi. Rakai Panangkaran menganut agama Buddha, demikian juga bangunan tersebut disebut Abayagiri Wihara.
adalah berlatar belakang agama Buddha, sebagai buktinya adalah adanya arca Dhyani Buddha. Namun ditemukan pula unsur-unsur agama Hindu di situs Ratu Boko, seperti adanya arca Durga, Ganesha, dan Yoni. Tampaknya kompleks ini kemudian diubah menjadi keraton, dilengkapi benteng pertahanan bagi raja bawahan atau vasal, yang bernama Rake Walaing Empu Kumbayoni. Menurut prasasti Siwagra, tempat ini disebut sebagai kubu pertahanan yang terdiri atas tumpukan beratus-ratus batu, oleh Balaputra. Bangunan di atas bukit ini, dijadikan kubu pertahanan dalam pertempuran perebutan kekuasaan di kemudian hari. Di dalam kompleks ini terdapat bekas gapura, ruang paseban, kolam, pendopo, ringgitan, keputren, dan 2 ceruk gua untuk bermeditasi. Berbeda dengan peninggalan purbakala lain dari zaman Jawa kuno yang umumnya berbentuk bangunan keagamaan, situs Ratu Boko merupakan kompleks profan, lengkap dengan gerbang masuk, pendopo, tempat tinggal, kolam pemandian, hingga pagar pelindung. Berbeda pula dengan keraton lain di Jawa yang umumnya didirikan di daerah yang relatif landai, situs Ratu Boko terletak di atas bukit yang lumayan tinggi. Ini membuat kompleks bangunan ini relatif lebih sulit dibangun, dari sudut pengadaan tenaga kerja dan bahan bangunan. Terkecuali tentu apabila bahan bangunan utamanya, yaitu batu, diambil dari wilayah bukit ini sendiri. Ini tentunya mensyaratkan terlatihnya para pekerja di dalam mengolah bukit batu, menjadi bongkahan yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Kedudukan di atas bukit ini juga mensyaratkan adanya mata air, dan adanya sistem pengaturan air yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolam pemandian merupakan peninggalan dari sistem pengaturan ini, sisanya merupakan tantangan bagi para arkeolog untuk merekonstruksinya. Posisi di atas bukit juga memberikan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah bagi para penghuninya. Selain itu, tentu saja membuat kompleks ini lebih sulit untuk diserang lawan. Keistimewaan lain dari situs ini adalah adanya tempat di sebelah kiri gapura, yang sekarang biasa disebut tempat kremasi. Mengingat ukuran dan posisinya, tidak pelak lagi ini merupakan tempat untuk memperlihatkan sesuatu atau suatu kegiatan. Pemberian nama tempat kremasi menyiratkan harus adanya kegiatan kremasi rutin di tempat ini yang perlu diteliti lebih lanjut, sangat boleh jadi perlu dipertimbangkan, untuk menyelidiki tempat ini sebagai semacam altar atau tempat sesajen. Pemerintah pusat sekarang memasukkan kompleks situs Ratu Boko ke dalam otoritas khusus, bersama-sama dengan pengelolaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan, ke dalam satu BUMN yang bernama PT Taman Wisata Candi, setelah kedua candi terakhir ini dimasukkan dalam daftar warisan dunia UNESCO. Sebagai konsekuensinya, situs Ratu Boko ditata ulang pada beberapa tempat, untuk dapat dijadikan tempat pendidikan dan kegiatan budaya.
Terdapat bangunan tambahan di muka gapura, yaitu restoran dan ruang terbuka, atau Plaza Andrawina, yang dapat dipakai untuk kegiatan pertemuan dengan kapasitas sekitar 500 orang, dengan vista ke arah utara, ke Kecamatan Prambanan dan Gunung Merapi. Selain itu, pengelola menyediakan tempat perkemahan dan trekking, paket edukatif arkeologi, serta pemandu wisata.